Dihujani pertanyaan dan ada teriakan Pak Anies Presiden. Di acara abdesi, Pak Anies Baswedan kena tuntut dari para kepala desa se-Indonesia akan Ingin lakukan saya tanyakan ini. Pak Anies, apa komitmen Bapak ketika Bapak menjadi presiden nanti untuk kepala desa se-Indonesia ini? Itu yang pertama. Karena kenapa? Biasanya sebelum pemilu itu semua janji-janji pernah diungkapkan. Tetapi setelah dapat itu dilupakan kami. Bahwasanya pada hari ini saudara-saudaraku kepada desa Indonesia bahwa kita sangat menentu pemilu 2024. Jadi kita harus komitmen dengan Pak Anies bahwa apa yang harus dia berikan kepada kita hari ini salah satu bukti bahwa dia adalah menjalankan sesuai dengan harapan kita sama-sama kepala desa se-Indonesia ini. Oke. Kalau hanya sekedar bicara saja, Jangan enggak. banyak pengantarnya. Sekian dan Panjang. Oke, langsung jadi, aja. komitmennya Pak apa yang bisa kami pegang sama-sama sehingga Bapak bahwa kami layak menjadi presiden Republik Indonesia ini. Terakhir Pak, tolong ajakkan kami kepada DPD ini untuk berfoto bersama sebagai komitmen. Oke, itu penutup nanti Assalamualaikum berfoto. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Abdesi! Oke, NTT dulu, NTT dulu. Jangan NTT. jangan dulu kita foto sama. NTT dulu, NTT. Thomas Oke, Lewar, yang sudah bertanya duduk kembali dulu. Ya, Thomas Lewar, NTT Flores Timur. Salam Pak Anies. Yang pertama, saya mewakili abdesi dari NTT. Berharap setelah selesai berakhirnya masa jabatan kepala desa, harus ada penghargaan dari negara. Yang kedua, bahwa kami di sana sebenarnya potensinya luar biasa. Pekerja kuat, tapi masih dinilai seolah kami tertinggal atau miskin. Ini hanya karena soal pasar. Bagaimana Pak Anies nantinya berpikir soal hasil kami untuk dipasarkan, karena ini kesulitan kami. Yang ketiga, dana desa menurut kami masih diintervensi oleh pusat. Kami tidak bisa buat banyak karena diintervensi. Berikan kewenangannya sepenuhnya untuk desa, untuk kami kelola sesuai kebutuhan kami di desa. Terima kasih. Oke, makasih. Ya, Jambi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanda Fernando Wahyudi dari Jambi, Kabupaten Serlangun, Kecamatan Pelawan, Desa Pelawan Jaya. Senang sekali bertemu Kanda di siang berbagai ini. Senang rasanya. Ada pun yang bisa saya sampaikan Kanda. Pertama, regulasi yang kita dapatkan dalam prioritas dana desa tahun nomor 8 tahun 2022 untuk wewenang desa itu masih terbatas. Contoh Pak Anies bahwa keadaan sekolah atau lembaga pendidikan terutama SD dan SMP itu dibatasi dalam prioritas dana desa. Yang boleh adalah pendidikan non formal. Nah, teman-teman di sini saya selaku kepala desa di daerah saya, ketika guru ataupun komite datang kepada saya untuk menganggarkan berehab ataupun membangun pendidikan yang formal itu dibatasi oleh undang-undang atau prioritas dana desa Permendag atau Menteri Desa Pembangunan Desa nomor 8 tahun 2022. Nah, harapan kami Kanda bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk Pak Anies Baswedan menjadi presiden Indonesia untuk ke depan, kami minta tolong longgarkan bahwa kewenangan desa itu jangan dibatasi. Oke. Ya, sekian. Satu lagi, Pak. Ya, singkat, padat, jelas. Ya, seperti apa disampaikan kawan nanti tadi, bahwa ketika Bapak Anies ini menjadi presiden, bantulah dari abdesi ini untuk menjadi tenaga ahlinya di kepresidenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, presiden. Nggak boleh kampanye. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih. Ada Assalamualaikum. Bawaslu di belakang, hati-hati. Silakan. Assalamualaikum Maluku. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili DPD Maluku Utara. Pak Anies, kesejahteraan dan kemandirian, kemajuan desa itu tidak semata-mata karena harapan dari APBN, tetapi juga perlu partisipasi tadi. BUMDes merupakan salah satu persiapan kita untuk mendorong anggaran penempatan desa. Sekiranya Allah berkehendak dan rakyat beramanah kepada Pak Anies, komitmen Pak Anies terhadap usaha-usaha desa seperti apa, sehingga membantu desa itu bisa berinovasi. Yang kedua, abdesi dari calon presiden satu ke yang lain adalah garda terdepan. Desa adalah garda terdepan. Desa-desa diberikan anggaran, tetapi induk daripada desa adalah abdesi.
Kami berharap agar ada alokasi anggaran untuk abdesi, baik secara nasional, daerah maupun kabupaten. Sehingga ada kegiatan-kegiatan nasional, abdesi telah memiliki anggaran. Yang ketiga, presiden, gubernur, bupati, bahkan camat memiliki kendaraan dinas. Kepala desa itu sangat sulit. Dari jangkauan desa dan lain-lain, itu kita harus pakai anggaran, bahkan kita ngutang. Jika Pak Anies menjadi presiden dan berkenan, berikanlah kami kepala desa mobil operasional masing-masing di desa. Oke, cukup. Terima kasih Maluku Utara. Terima kasih. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JP Hardi Sopian dari Lampung, Wakil Ketua DPD Provinsi Lampung. Izin Kanda Anies, saya alumni UGM, junior Kanda. Langsung ke pertanyaan. Saya dari Lampung, sangat miris dengan keadaan provinsi saya Lampung. Sedangkan Lampung itu adalah penyangga ibu kota. Harapan saya ke depan, komitmen apa jika Allah takdirkan Pak Anies jadi, khususnya buat kami Provinsi Lampung. Karena kami adalah penyangga ibu kota. Yang kedua, terkait masalah jikalau Pak Anies jadi presiden, apakah bisa kita tidak lagi impor beras, tapi beras yang didatangkan dari desa-desa. Itu kami mohon komitmen dari Bapak, jikalau Bapak nanti jadi presiden. Karena kami pengen beras-beras kami punya harga yang mahal, sehingga tidak dikotomi oleh tengkulak-tengkulak. Itu harapan kami. Yang terakhir kepada Pak Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden, harapannya kegiatan kenegaraan dilakukan di desa-desa supaya bisa meningkatkan ekonomi kerakyatan di desa-desa. Mungkin Oke, itu harapan cukup. saya. 3. Kalau kesejahteraan kepala desa saya yakin Pak Anies pasti laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.